Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Wah, hari ini kita bersuka cita ya, karena kita mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan.
Tapi kita mau kenalan dulu sama kakak-kakak yang melayani kita pada pagi hari ini ya. Di sebelah kakak ada kakak siapa? Kak Mira. Dan di sebelah kiri kakak ada Kak Kesya. Mari pada saat ini kita akan berdoa dulu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh kakak Mira. Yuk mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh saat ini bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati istirahat malam kami. Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua kami boleh fokus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, semuanya pasti udah sarapan, pasti semangat ya. Nah, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, kudaki-daki gunung yang tinggi. Ayo Kak Yusa. Kita pakai gerakannya ya. Kudaki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, Di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Amin, silakan duduk kembali. Nah, pada saat ini adik-adik persiapkan Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Tinus. Namun sebelumnya kita mau menyanyi untuk Tuhan karena firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan,
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana kabar? Sehat? Kita berdoa dulu ya sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini karena kami diberikan kesehatan. Dan pagi hari ini kami belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Udah pernah ketemu belum? Belum ya? Wah, ini kakak ini so kenal, so dekat ya. Ya, nama saya Tinus Dela, panggil Bang Tinus. Oke? Bang Tinus ya. Nah, hari ini kita belajar juga tentang Titus. Jadi yang menyampaikan Bang Tinus dan yang kita pelajari Bang Titus. Ya. Semua bawa Alkitab? Mari kita buka Alkitab kita ya. Ayo, siapa yang sudah bawa? Buka Alkitabnya. Dari Perjanjian Baru, Kitab Titus pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sudah ketemu semua? Titus pasal yang pertama ayat 4 dan ayat yang kelima. Udah? Kita akan bacakan ayat yang keempat dan ayat yang kelima aja ya. Semuanya harus lihat Alkitabnya. Jangan main-main. Oke. Ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Oh salah. Itu Filemon. Ya. Ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Ayat yang kelima, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Adik-adik sekalian, pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema, aku menuruti nasihat yang benar. Ayo, siapa di sini yang tidak melawan orang tua? Tunjuk tangan. Oh, itu ada itu. Dia tunjuk tangan. Iya, minggu depan kepala sekolah minggu kita berikan coklat ya. Ibu Mariati namanya. Ya, dia Bu Mariati itu sangat-sangat semangat. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah aku menuruti nasihat yang benar. Nah, siapa tokohnya? Yaitu Om Paulus dan Bang Titus. Boleh ditampilkan gambarnya? Nah, ini namanya kereta, bukan kereta api. Ya. Nah, jadi Paulus meninggalkan Bang Titus di pulau Kreta, bukan kereta api. Kalau di kereta api berarti dia ke Lampung. Ya, berarti dia retreat, bukan. Tapi dia tinggal di Kreta. Kreta ini adik-adik sekalian adalah nama sebuah pulau. Pulau di Yunani. Nah, kehidupan di sana ada banyak gereja di sana adik-adik. Tetapi walaupun banyak gereja, pelayanan juga di sana masih berantakan. Ya,
Ada para penatua yang belum teratur, ada orang tua yang masih belum teratur, dan ada juga pemuda-pemudi yang belum teratur. Itulah sebabnya Om Paulus meninggalkan Bang Titus di Kreta untuk mengatur pelayanan di sana supaya menjadi lebih baik apa lebih buruk? Pasti lebih baik dong. Masa disuruh tinggal supaya dibikin ribut lagi, dibikin berantakan lagi? Pasti lebih baik, ya. Mari kita lihat gambarnya seperti apa sih Bang Titus itu. Nah, ini dia Bang Titus. Mirip nggak? Yang baju merah jangan sampai. Nah, bukan, yang baju merah itu namanya Om Paulus. Ya. Dan yang baju putih yang ada salibnya itu Bang Titus, bukan Bang Tinus ya. Yang sekarang ngobrol Bang Tinus, tapi yang digambar namanya Bang Titus. Tugasnya apa dan dia tinggal di mana? Siapa yang ingat tadi? Dia tinggal di mana tadi? Ayo, lihat lagi Alkitabnya. Di ayat yang ke-5, pasal 1, tinggal di mana? Nah, itu dia yang cantik. Waduh, di mana? Oh, di Kreta. Ya, berarti dapat coklat lagi ya dari Bu Mariati. Waduh, silver coin. Enak. Nah, adik-adik sekalian, apa pesan Om Paulus kepada Titus? Ada yang tahu nggak? Pesan Om Paulus kepada Titus. Mengapa Bang Titus disuruh tinggal di Kreta? Yaitu untuk mengatur semua pelayanan supaya menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau semua pelayanan berantakan, tidak ada yang mengatur, maka semakin kacau pelayanan. Sama seperti hari ini, coba kalau Bang Tinus tidak dihubungin untuk melayani. Tahu-tahu datang ke gereja, nanti siapa aja deh yang siap. Tahu-tahu semuanya nggak siap. Terus siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Nggak ada toh? Atau ya udah nanti kalau udah di gereja siapa yang bisa main musik? Ya udahlah main musik aja. Tahu-tahu Bang Yusain nggak main. Dia ngambek karena kehujanan basah. Jadi nggak ada yang bisa nyanyi toh? Iya. Tadi seperti kakak-kakak tadi yang nyanyi bertiga itu yang cantik-cantik kan? Coba kalau mereka tidak siap, tidak dipersiapkan, tidak diatur dengan baik, lagunya disiapkan, berantakan. Adik-adik mereka nyanyi, tahu-tahu adik-adik nggak tahu semua lagunya. Kakak-kakaknya nyanyi dengan gerakan, tapi adik-adik bilang gini, karena nggak tahu lagunya. Nah, semuanya perlu diatur. Nah, apa pesan Om Paulus kepada Titus? Mari kita lihat layarnya. Ini nasihatnya. Ya, dikatakan Titus, bukan Tinus ya. Harus bisa dibedakan ya. Titus, dalam hidupmu berilah teladan yang baik bagi semua orang. Apa itu teladan, adik-adik? Ayo, siapa yang tahu itu apa itu teladan? Jangan bilang pempek loh, itu bukan tekwan loh. Ya, jadi teladan itu adik-adik adalah sebuah contoh yang baik pastinya. Oke, kepada siapa? Kepada semua orang. Kemudian, bila kamu mengajar haruslah jujur. Ayo, siapa di sini adik-adik yang tidak jujur, suka bohong? Ayo ngaku. Wah, nggak ada. Semuanya tidak ada yang angkat tangan. Wow, tidak ada yang mengaku ya. Ayo dilihatin Bu Mariati itu. Dia lihatin itu. Ayo, siapa yang senyum-senyum itu? Ayo. Harus jujur. Misalkan Mama suruh nanti nggak boleh main games ya kalau bawa HP. Tahu-taunya pas pelajaran dia buka games, bukan belajar. Pas ditanya Mama, buka games enggak? Enggak. Padahal datanya udah habis main games. Ya, harus jujur. Kemudian harus bersungguh-sungguh. Ayo, siapa kalau sekolah minggu yang lagi main-main nih? Nggak boleh main-main ya.
nggak boleh lirik sebelah kanan dan sebelah kiri. Karena kalau fokus, kalau sungguh-sungguh pasti dikasihi oleh Ibu Mariati. Dan semua juga harus benar. Nah jadi adik-adik, Om Paulus menasihatkan kepada Bang Titus bahwa harus memberikan contoh yang baik. Dan kemudian harus jujur. Dan kemudian harus apa? Bersungguh-sungguh. Dan kemudian harus pelajaran yang diberi harus benar. Kalau kita udah memberikan teladan yang baik, tetapi kalau kita suka bohong, itu tidak baik. Ya, tapi harus juga bersungguh-sungguh. Ya, kenapa Paulus menasihati Titus? Karena Paulus mengasihi Bang Titus. Ayo adik-adik, siapa yang mengasihi kita? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang mengasihi kita? Yang pertama siapa? Ayo, tunjuk tangan. Nah itu dia, yang kepalanya botak. Siapa itu namanya? Ya, yang pertama yang mengasihi kita adalah Tuhan. Pasti dong, Tuhan Yesus pasti mengasihi kita, makanya diberikan firman. Supaya kita menjadi lebih baik, karena Tuhan mengasihi kita. Siapa lagi yang mengasihi kita? Kedua orang tua kita, pastilah kedua orang tua kita, makanya dia belikan HP. Supaya kita bisa ikut sekolah minggu, tetapi kita juga harus menuruti orang tua. Siapa lagi? Guru kita di sekolah. Pasti karena mereka mengasihi kita. Siapa lagi? Guru-guru sekolah minggu kita. Makanya guru-guru sekolah minggu setiap hari Minggu mereka sudah datang di gereja, memberikan pengajaran, mengajak nyanyi, karena guru-guru sekolah minggu mengasihi adik-adik sekalian. Kalau tidak mengasihi tidak mau datang ke sini dong. Nah, karena guru sekolah minggu mengasihi adik-adik sekalian, maka kita harus jujur dan bersungguh-sungguh. Oke, nah kita ada ayat hafalan adik-adik sekalian. Amsal pasal 12 ayat 16, tetapi ada gerakannya. Oke, coba lihat ke depan, ayo lihat ke depan. Hey, lihat ke depan. Ya, lihat ke depan. Perhatikan ya gerakannya. Ya, tetapi siapa, ya jari telunjuknya di ke depan. Tetapi siapa, oke, yang mendengar pegang telinganya, nasihat tunjuk ke mulut. Bukan mulut teman, nggak boleh. Jangan mulut teman dong, mulut sendiri. Ya, dia akan bijak. Oke, sekali lagi ya. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Wih, mantap, semua bagus. Semua dapat coklat dari Ibu Mariati. Oke, terima kasih adik-adik. Kita berdoa ya. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami belajar firman Tuhan mengenai Paulus dan Titus. Paulus menasihati Titus untuk tinggal di Kreta untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami juga menuruti nasihat yang benar dari orang tua, dari guru sekolah minggu juga, dari kakak dan dari abang sekalian. Dan terlebih menuruti perintah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oke. Nah adik-adik, kita semua diberkati ya sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah jadi sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik sekalian jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu online setiap hari Minggu jam 8 pagi. Ajak teman-teman dan mama papanya juga ya. Tetap semangat,
jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Sampai jumpa. Yesus memberkati. Dah.